Saya mau kamu singkirkan Mutiara dari rumah ini. Mas, yang sakitnya di sini ya? Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 61 dan 62. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Gisel marah-marah kepada Aditya. Sedangkan Rianti mencoba menjelaskan kepada Kenzo. Miss Kiss benar-benar heran dengan kelakuan Gisel. Aurel yang baru sampai di kampus langsung bertemu Ivan. Mendengar cerita Aurel membuat Ivan yakin kalau Rianti sengaja. Ini jelas-jelas membuat Aurel jadi bingung. Mendingan sekarang kamu tanya diri kamu sendiri. Kamu lebih percaya aku atau papa kamu? Kemarin, Mutiara bilang mama nangis sambil bakar foto. Kalau itu benar foto papa, itu artinya mama udah tahu kalau papa beneran pacaran sama Kak Gisel. Tapi kok aku salah gimana? Aku bingung. Gak tahu siapa sekarang yang bisa aku percaya. Kedatangan Rianti yang pulang membuat Mutiara takut menghampirinya. Dia gak tahu aja kalau Kenzo menyadari kepergian Mutiara. Dan lagi-lagi mereka berantem. Kerja jangan ngelamun nanti kesambet. Apa sih mas? Bisa gak sih mas? Gak usah ngagetin mulu. Ngomong juga jangan yang gak jelas gitu deh. Dari tadi saya lihat kamu tuh kerjanya ngelamun mulu ya. Kenapa lagi mikirin saya? Pengen banget sih mas masuk lamunan saya. Mimpi kamu. Mas juga pengen masuk ke mimpi saya. Nggak bisa mas, karena kalau mas masuk ke mimpi saya nggak ada jadi mimpi buruk. Saya nggak mau tidur. Kok jadi mimpi buruk? Iya. So, lihat mas kayak gini aja di dunia nyata aja lakukannya kayak gini, gangguin saya, terus ngeledekin saya mulu. Apalagi kalau di mimpi nggak bisa saya kontrol. Mimpi itu kan di alam bawah sadar. Nggak bisa dikontrol lah. Mas nggak balik kerja? Suka-suka saya lah mau balik kerja atau enggak. Sini amat. Mending balik aja mas. Daripada mas di sini, saya juga mau kerja. Kamu kok sekarang jadi nyuruh saya ya? Astagfirullah mas, saya nggak nyuruh. Saya itu cuma ngasih mas saran aja. Udah deh, saya mending lanjut kerja. Daripada saya di sini makan hati. Rianti lagi-lagi mengajak Nunu kerjasama untuk mengusir Mutiara. Apalagi ini semua dia lakukan untuk membuat Mutiara pergi dari rumahnya karena memiliki hubungan dengan Widuri. Saya mau kamu singkirkan Mutiara dari rumah ini. Ini lagi, Sandra masih aja gak nyerah. Dia lagi-lagi mengajak Kenzo untuk pergi dinner berdua. Oh, M-Kiss First, Aditya benar-benar marah kepada Rianti. Bagaimanapun, saat seperti ini, Miss Kiss jadi kasihan kepada Rianti. Kamu sengaja ya? Aku gak sengaja, Mas. Kamu bisa lihat sendiri kan kondisi aku kayak gimana. Kaki sama tangan aku aja masih lemas. Kalau gitu kamu ngapain maksain diri bawa kue ulang tahunnya buat Gisel? Hah? Aku yang maksain diri. Harusnya kamu Mas yang sadar. Ngapain coba kamu yang maksa aku untuk nyiapin birthday party ulang tahunnya Gisel? Kamu lihat sendiri kan kondisi aku lagi kayak gimana? Aku dalam masa penyembuhan. Harusnya kamu itu nggak tekan aku, Mas. Kamu tekan aku demi ngebahagiain pacar gelap kamu yang gak penting itu. Kok Miss Kiss curiga ya? Kalau misalnya Mutiara jadi sedih setelah mengetahui Kenzo yang mau pergi bersama Sandra. Bahkan Aurel malah heran kalau Kenzo mau pergi dengan Sandra. Dan lagi-lagi Mutiara mendengarnya. Makanya Kenzo juga penasaran kepada Mutiara.
tapi lagi-lagi mereka malah berantem. Udah deh mas, buruan. Keburu Mbak Sandra ntar nungguin. Yang ada ngambek lagi, marah karena telat. Kamu tuh gak usah nyuruh-nyuruh saya. Mutiara, saya masih ngomong loh. Mutiara! Mutiara tuh bener-bener ya. Kerjanya bikin kesel loh tiap hari. Ini lagi Nunu yang memanggil Aditya untuk makan malam menjadi dimarahi oleh Aditya. Aditya hanya ingin buatan Mutiara. Pasti ini karena Gisel yang masih memaksa dirinya. Saya mau nasi goreng dan kopi buat Mutiara. Mutiara bikin, bawa sini. Bah! Di lain sisi, Sandra udah siap banget buat dijemput oleh Kenzo. Dan tentunya dia jadi sombong kepada Kayla. Dan jelas-jelas ini membuat Kayla heran. Miskis jadi sedih melihat Aurel yang sendirian makan di ruang makan. Dia jadi merindukan keluarganya. Tiba-tiba aja Rianti hadir menemani Aurel. Tapi jelas-jelas Rianti yang melihat Mutiara mengantarkan makanan untuk Aditya membuatnya marah. Kopi ini kenapa nikmat sekali, enak sekali. Karena apa? Itu sama rasanya Widuri yang bikin. Sesampainya di resto membuat Sandra heran karena resto itu yang sepi. Ini membuat Sandra jadi terharu. Ternyata ini sudah jadi rencana Kenzo untuk menyewa satu restoran. Seluruh karyawan diminta untuk libur, bahkan mereka tidak akan makan. Kelakuan Kenzo membuat Sandra jadi kesal. Kamu emang tahu kalau misalkan restoran ini udah bangkrut atau kamu sengaja booking restoran yang udah tutup? Restorannya masih buka kok. Tapi aku yang nyuruh mereka buat stop semuanya yang ada di sini. Jadi sistem operasional mereka aku berhentikan secara paksa. Bukannya kemarin tuh kamu yang minta ya kalau kamu tuh pengen makan berdua sama aku. Gak ada anak santri, gak ada cowok, gak ada cewek, gak ada Aurel, gak ada Kayla, gak ada Mutiara. Cuma kamu sama aku. Iya kan? Jadi Tapi nggak gitu maksudnya Ken. Maksud aku mau makan dinner cuma berdua sama kamu. You know what? Aku belum makan dari tadi sore. I've been holding it karena aku tahu tonight kamu bakal ngajak aku jalan makan like a romantic fancy dinner, makan mewah. Ya, aku expect kita bakal makan. Kalau misalnya kayak gini kita mau makan apa, Ken? makanannya itu bukan yang gak penting ya, Sandra. Yang penting kan aku sama kamu kan, berdua di restoran, having dinner, right? Aditya benar-benar menikmati kopi dan nasi goreng buatan Mutiara. Dan jelas-jelas ini membuat dirinya merindukan Widuri. OOM Kiss First, Aditya mencari keberadaan foto dirinya bersama Widuri. Dia menyadari kalau foto itu hilang. Miss Kiss benar-benar heran sama kelakuan Sandra. Dia jadi marah-marah seperti ini. Tapi lagi-lagi, Kenzo berusaha menyadarkan Sandra. Bukannya kamu duluan ya mengerjain aku? Kau pernah bilang kalau kamu tuh bakal biasa aja. Kalau cinta kamu kan dibalas semua. Bahkan kamu bilang kalau kamu tuh rela. Tapi kamu tetap ngadu sama papa. Iya kan? Diri Sandra.
Aku sama sekali gak ada niatan buat nyakitin hati perempuan. Atau bahkan sampai perempuan itu menangis. Aku sama sekali gak ada niatan buruk sama perempuan. Tapi kamu harus tahu satu hal, Sandra. Semua ini terjadi itu gara-gara ulah kamu. Bukan MK's first. Kehilangan foto Aditya dan Widuri membuat Aditya frustasi. Bagaimanapun itu kenangannya bersama Widuri. Miskis jadi gak tega. Kedatangan Rianti langsung membuat dirinya jadi marah. Kamu yang ambilkan. Ambil apa, Mas? Foto aku sama Widuri, ya kan? Foto aku sama Widuri. Kamu yang ambilkan. Ngaku juga kamu akhirnya, Mas. Jadi selama ini kamu masih menyimpan foto dia? Setelah kita menikah lebih dari 20 tahun, kamu masih nyimpan kenangan kamu sama mantan istri kamu, Mas. Itu cuma satu foto, Rianti. Gimana ya kalau Aurel sama Kenzo tahu hal ini? Kamu mikirin gak gimana perasaan mereka? Mereka baru tahu. Ya kalau gitu kamu juga gak perlu mikirin lagi, Mas. Kamu lupain aja, itu mudah kan? Daripada kamu susah-susah mengingat hal yang seharusnya udah lama kamu buang. Siapa sangka MK's first. Kalau Rianti berani melawan Aditya tentang Widuri, bahkan mereka nggak tahu aja kalau Mutiara berusaha mendengarnya. Jangan pernah bicara buruk soal Widuri. Paham? Cinta sejati kamu itu harusnya aku, Mas. Aku yang sudah berhasil memberikan kamu 2 orang anak. Tapi apa yang aku dapat sekarang, Mas? Aku gak mendapatkan apapun dari kamu. Padahal aku udah ngasih semuanya buat kamu, Mas. Kamu bahkan sekarang masih bisa hianatin aku. Dan kamu masih punya ruang di hati kamu untuk mantan istri kamu. Ketika Rianti keluar, Mutiara berusaha untuk sembunyi. Mutiara benar-benar gak tega dengan Rianti yang jadi korban. Karena Sandra yang belum makan, akhirnya diajak pergi makan bersama Kenzo. Keributan Rianti dan Aditya membuat dirinya merancang segala cara. Bahkan Rianti menyuruh orang lain. Ternyata Kenzo ajak Sandra makan di pecel lele. Dan pasti Sandra jadi kesal. Ini membuat Kenzo malah teringat Mutiara. Apalagi Sandra yang berulah. Semua kelakuan Sandra membuat Kenzo membandingkan Sandra dengan Mutiara. Sandra, kenapa sih? Sandra? Ada kecoa! Apa sih? Oh my god! Kenapa? Itu ada kecoa! And it's actually so
traumatized for life now. See, this is why I told you aku nggak percaya sama tempat-tempat yang kayak gini karena ini kotor, gak higienis dan aku nggak sudi buat makan lagi di tempat yang kayak gini forever. This is too much for me to take. I'm traumatized. I cannot handle this anymore. And please pick up my purse. Kalau nggak mau makan nggak apa-apa Mbak. Tapi jangan lihat tempat saya dong. Mentang-mentang orang kaya. Maaf Pak, tapi saya tetap mau dibungkus ya Pak, 2. Sambalnya tetap dipisah. Makasih ya Pak. Ngapain sih pakai maksa-maksa makan di sini segala? Udah tahu aku nggak suka makan makanan di sini. Kenzo, I appreciate it. I really do. Tapi kamu nggak perlu repot-repot harus bungkusin makanan karena aku mendingan mati kelaparan daripada harus makan makanan jorok dari tempat kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Aku bisa kasih orang rumah. Good. Karena sampai kapanpun I wouldn't be caught dead makan makanan low class. It's disgusting. Ya udah, kita pulang sekarang, ya. Oke. Sandra tuh persis kayak mama ya. Memandang segala sesuatu pakai strata sosial. Sampai kapan aku harus pura-pura terus bersikap manis kayak gini ya? Di lain sisi, Aditya sedang meratapi dirinya. Kehilangan foto Widuri membuatnya terpukul. Bahkan dirinya mendiamkan Giselle untuk menenangkan dirinya. Sedangkan Giselle jadi marah karena Aditya mendiamkannya. Apalagi karena ulah Rianti tadi siang. Sandra yang pulang lagi-lagi marah-marah. Ini membuat Kayla heran. Kenzo yang baru pulang sudah ditungguin oleh Mutiara. Ini karena Mutiara yang belum mengerjakan pekerjaannya. Tapi lagi-lagi mereka berantem. Meski selalu dibuat gemas deh. Bahkan Kenzo memberikan makanannya untuk Mutiara. Enggak kok mas. Karena saya pengen nungguin mas. Saya mau naruh aromaterapi di kamar mas. Tapi saya nggak berani masuk kalau mas masih di luar. Nggak usah bohong deh. Bilang aja kamu khawatir sama saya gara-gara dan sama Sandra kan? Mas, udah berapa kali sih perlu saya bilang, saya tuh nggak apa-apa banget. Apalagi kalau mas pacaran sama Mbak Sandra, apalagi kalau nikah, malah jauh lebih baik. Saya malah ikut seneng. Nggak usah bohong kamu. Saya nggak bohong. Ini pecel lele buat kamu. Masih panas. Makasih, tapi mas makan pecel lele sama Mbak Sandra di pinggir jalan? Iya. Kenapa? Masalah? Yang bener aja. Rencananya sih kayak gitu, tapi Sandra nolak. Gara-gara udah keburu pesan makanya saya bawa pulang. Ya iyalah nolak ada-ada aja deh. Kenapa gitu? Mas, waktu saya jadi ART di rumah Mbak Sandra makan masakan saya aja nggak mau. Kerjaannya cuma makan makanan luar, makanan yang mahal, sushi. Terus ya gitu deh. Kecuali nih, Mas makan ke pecel lele sama saya, baru itu lebih masuk akal Mas daripada ngajakin Mbak Sandra. Udah pasti nggak mungkin. Ya udah berarti besok kamu makan pecel lele sama saya. Hah? Ya. Aurel jadi memikirkan soal folder Mutiara di laptop Ivan. Untungnya ada Kenzo yang menenangkan Aurel. Sekaligus dia yang cerita soal Sandra. Miskis jadi terharu melihat Mutiara dan Ipah yang makan bersama. Tapi siapa sangka kalau Ipah malah mendukung Kenzo bersama Mutiara. Kenzo yang selalu menemani Rianti juga membuat Miskis terharu. Mutiara yang niat mengerjakan pekerjaannya malah menampar Kenzo secara nggak sengaja. Ya ampun, ada-ada aja ya.
Kelakuan mereka membuat Miss Kiss gemes. Kamu kok gambar saya sih? Saya nggak sengaja mas, saya nggak mungkin banding gambar mas kayak gitu. Kamu bilang nggak sengaja tapi nampaknya sakit beneran loh. Kan refleks mas. Mas, ada yang bisa saya bantu? Mau saya Aduh, bantu? aduh. Gigi saya goyang nih kayaknya. Goyang. Aduh, kepala saya pusing. Enggak mas. Yaudah, saya bantuin apa mas? Nggak usah. Saya cuma pengen Nggak ganti. usah, sana. Saya cuma pengen gantiin armatur. Maaf ya mas. Mau dikompres pakai apa? Air panas atau es batu? Terserah kamu aja lah. Maaf mas, yang sakitnya di sini ya? Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.